Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting dan deket banget sama kita semua, yaitu orang-orang yang kita izinkan ada di hidup kita. Udah siap buat ngerawat taman hubungan Anda? Yuk kita mulai. Coba deh, berhenti sejenak dan pikirin. Siapa sih orang-orang di lingkaran terdalam kamu? Sahabat, pasangan, keluarga? Siapa nama yang pertama kali kepikiran? Nah, mereka itulah yang sadar atau nggak sadar paling besar pengaruhnya buat hidup kita. Analogi ini pas banget ya. Coba deh bayangin, hubungan kita itu kayak taman pribadi. Ada yang jadi bunga-bunga cantik yang bikin hari kita cerah, ada juga yang jadi pohon kokoh tempat kita berteduh. Tapi yang namanya taman pasti butuh perawatan kan? Mesti disiram, dipupuk, dan kadang kita juga harus berani cabut rumput liar yang mengganggu. Nah, hari ini kita akan bahas panduan keren soal 9 tipe tanaman atau 9 tipe orang yang berharga banget buat kita pertahanin di taman kehidupan kita. Kita bakal bedah satu persatu ya. Oke, sebelum kita nanam apapun, yang paling penting itu tanahnya harus subur. Dalam hubungan, ini artinya ada hal-hal dasar yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Inilah fondasinya. Nah, ini dia nih yang nomor satu dan paling fundamental, rasa aman. Kita ngomongin orang yang nggak akan pernah, sengaja atau nggak sengaja, nyakitin kita, baik secara fisik maupun batin. Mereka adalah tempat kita bisa jadi diri sendiri seutuhnya, tanpa perlu takut, dihakimi, atau diserang. Ingat ya, di taman yang sehat nggak ada tempat buat racun. Selanjutnya soal batasan. Orang yang benar-benar peduli itu ngerti dan hormat sama kata tidak dari kita. Mereka nggak akan maksa, nggak akan bikin kita ngerasa bersalah cuma karena kita jaga diri. Tidak ya berarti tidak, titik. Nggak perlu penjelasan berlembar-lembar. Nggak ada manusia yang sempurna, kita semua pasti pernah bikin salah. Tapi, orang yang layak dipertahankan itu adalah mereka yang kalau salah, yang ngaku. Mereka nggak buang badan atau nyari kambing hitam. Justru mereka bilang, sorry ya, itu salahku. Permintaan maaf yang tulus itu tanda kedewasaan dan rasa hormat yang luar biasa. Jadi, biar jelas ya, 3 hal yang barusan kita bahas, rasa aman, hormat pada batasan, dan mau mengakui kesalahan, itu bukan fitur tambahan, bukan nilai plus. Ini tuh syarat wajib, persyaratan minimum, biar tanah di taman hubungan kita itu subur dan sehat. Oke, fondasinya udah kuat, tanahnya udah subur. Sekarang, gimana caranya biar tanaman kita tumbuh subur? Nah, ini soal tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Kayak ngasih air dan sinar matahari buat hubungan kita. Pernah nggak dapat chat tiba-tiba yang isinya cuma, lagi apa? Tiba-tiba kepikiran kamu. Simple banget kan? Tapi rasanya adem. Inilah cara kita menyiram hubungan. Cuma sebuah pesan singkat yang ngasih tahu kalau kita ada di pikiran mereka. Dan itu udah cukup banget. Nah, ini juga penting banget. Merayakan kemenangan-kemenangan kecil. Mungkin kita baru aja selesai ngerjain tugas yang bikin stres. Terus ada teman yang bilang, yuk aku traktir kopi, kamu hebat. Mereka adalah orang yang lihat proses dan perjuangan kita, sekecil apapun itu. Mereka ada buat jadi supporter nomor 1 kita. Dan yang ini adalah sinar mataharinya. Mereka adalah orang yang benar-benar tulus ikut senang waktu kita sukses. Gak ada tuh rasa iri atau merasa tersaingi. Justru kesuksesan kita itu, ya kesuksesan mereka juga. Itu namanya dukungan tanpa syarat. Setiap taman, cepat atau lambat pasti bakal kena badai. Pasti. Pertanyaannya bukan apakah badai akan datang, tapi seberapa kuat akar tanaman kita. Nah, bagian terakhir ini adalah tentang orang-orang yang jadi jangkar kita waktu hidup lagi susah-susahnya. Konsistensi itu kunci. Gampang banget kan nemenin orang pas lagi seneng-seneng. Tapi orang yang sesungguhnya berharga itu adalah mereka yang tetap ada, bahkan pas langit lagi mendung. Kehadiran mereka itu stabil, bisa diandalkan, nggak musiman. Ini dia definisi sejati dari teman di kala duka. Waktu kita lagi di titik terendah, rasanya pengen nyerah aja. Mereka nggak kabur, mereka justru duduk di samping kita. Mungkin cuma diem, tapi kehadiran mereka seolah bilang, nggak apa-apa, aku di sini, kita lewatin ini bareng-bareng. Dan yang terakhir, mereka adalah orang yang mendukung kita buat tumbuh. Mereka nggak mau kita stuck di situ-situ aja. Mereka justru yang nyemangatin kita buat ikut kursus baru, ngejar mimpi yang kita takutin, dan jadi versi terbaik dari diri kita. Mereka percaya sama kita, bahkan sebelum kita percaya sama diri sendiri. Oke, kita udah lihat nih semua tanaman berharga yang perlu kita jaga. Jadi, apa intisari dari semua ini? Yuk, kita rangkum sebentar, biar gampang diingat. Jadi, ada 4 hal utama.
Pertama, pilih pondasi yang benar. Utamakan rasa aman dan hormat. Kedua, sirami secara rutin. Jangan remehkan tindakan-tindakan kecil penuh perhatian. Ketiga, rayakan pertumbuhan. Ikut bahagia dan dukung kesuksesan satu sama lain. Dan yang terakhir, perkuat akarnya, selalu ada dan konsisten, apalagi di saat-saat paling sulit. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Coba lihat taman kamu. Siapa tanaman yang selama ini udah ngasih kamu keindahan dan keteduhan? Mungkin hari ini waktu yang pas buat menyiram mereka. Kirim pesan singkat, traktir kopi, atau sekedar bilang, "Makasih ya, kamu berharga banget buat aku."